Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang peralatan bengkel otomotif. Nah, apa saja peralatan bengkel otomotif yang pada umumnya kita pakai di dalam sebuah bengkel otomotif? Nah, di sini di sebelah saya itu sudah terdapat yang namanya toolbox. Nah, di toolbox ini terdapat beberapa hand tool atau alat di dalam sebuah bengkel. Nah, tidak kita pungkiri bahwasanya untuk sebuah bengkel itu memang sangat-sangat diwajibkan mempunyai beberapa item alat atau kunci untuk memperbaiki ataupun membongkar pasang sebuah kendaraan bermotor kita. Nah, apa saja alat-alat bengkel otomotif yang pada umumnya kita pakai? Simak terus video saya sampai selesai. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya kunci pas. Nih, kunci pas. Jadi kunci pas ini fungsinya untuk membuka sebuah mur ataupun baut ketika sudah dikendorkan menggunakan kunci ring ataupun kunci soket. Jadi kunci pas ini tidak boleh untuk langsung membuka sebuah baut ataupun mur yang masih kencang, karena akan berakibat pada kerusakan di dalam baut ataupun mur itu sendiri. Nah, jadi kunci pas ini memang sangat disarankan atau sebaiknya digunakan pada mur ataupun baut yang memang sudah dikendorkan menggunakan kunci ring ataupun kunci soket. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang namanya kunci ring. Nah, jadi kunci ring ini berbentuk seperti sebuah kolong. Di sini terdapat persegi 12, di mana kunci ring ini dimaksudkan bisa untuk membuka sebuah baut ataupun mur yang memang keras, dan saya sarankan untuk menggunakan kunci ring itu sesuai dengan ukuran baut ataupun mur yang akan kalian pasang ataupun kalian lepaskan. Misalkan pada baut ataupun mur roda depan, misalkan kunci murnya itu menggunakan ukuran 17, jadi kalian harus menggunakan kunci ring 17. Untuk yang ketiga ini terdapat kunci kombinasi antara kunci ring dengan kunci pas. Nah, fungsi daripada kunci kombinasi ini adalah saling melengkapi antara kekurangan kunci ring dengan kekurangan kunci pas. Jadi lebih simple untuk digunakan ketika kita membutuhkan kunci ring ataupun kita membutuhkan kunci pas. Jadi terdapatlah kunci kombinasi. Untuk yang selanjutnya itu terdapat kunci soket. Nah, kunci soket ini fungsinya sama dengan kunci ring ataupun kunci pas. Hanya bedanya kunci soket ini digunakan untuk membuka mur ataupun baut yang letaknya berada di dalam yang memang kunci pas ataupun kunci ring itu tidak bisa menjangkaunya. Nah, kunci soket ini juga itu terdapat kombinasi yang dimasukkan di sini adalah ada yang memang kunci soketnya itu berbentuk panjang, kemudian ada juga kunci soketnya yang berbentuk pendek. Ya, jadi memang kunci soket ini terdapat kombinasi kunci panjang ataupun kunci soket yang pendek. Nah, kemudian misalkan untuk membuka sebuah busi itu memang digunakan kunci soket yang panjang. Nah, bisa teman-teman bayangin kan, ketika tidak ada kunci soket yang panjang, kunci pas ini tidak akan bisa untuk membuka yang namanya busi. Jadi busi itu letaknya dalam, kita harus menggunakan kunci soket. Nah, untuk peralatan kunci soket sendiri itu biasanya dikombinasikan dengan ada yang namanya extension. Nah, ini extension. Biasanya extension ini
ada yang panjang seperti ini, ada juga yang pendek. Nah, ini yang pendek, ada juga extension yang join. Join itu artinya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sulit untuk dijangkau, yang harus membutuhkan kerja agak miring biasanya. Nah, di sini juga ada yang paling pendek. Nah, ini extension kunci sok atau kunci soket yang pendek. Nah, untuk handle kunci soknya sendiri itu ada yang model sliding. Jadi yang model sliding ini bisa kita pindahkan. Ini bisa kita pindahkan mau di tengah, di ujung sini ataupun di ujung sebelah sini. Nah, untuk handle berikutnya itu biasanya ada yang berbentuk ratchet. Nah, ini berbentuk ratchet biasanya untuk memudahkan ketika kita membuka ataupun memasang sebuah baut ataupun mur yang memang sudah dikendorkan. Nah, ini juga tidak disarankan digunakan pada saat posisi mur ataupun baut itu dalam keadaan kencang. Jadi ketika baut atau mur itu sudah dikendorkan, baru boleh menggunakan kunci ratchet ini. Karena apa? Di dalam kunci ratchet ini terdapat seperti sebuah pengatur atau pengunci, dan ketika kita gunakan langsung pada mur ataupun pada baut yang memang masih terik, ini akan cepat rusak ya. Kemudian ada yang namanya long handle. Nah, di sini memang difungsikan untuk membuka ataupun mengunci sebuah mur ataupun baut yang memang dalam keadaan terik, untuk menarikkan ataupun membuka baut yang memang kencang. Jadi kita gunakan yang ini dulu, yang handle panjang. Oke, yang selanjutnya itu terdapat kunci L yang berbentuk heksagonal ataupun berbentuk bintang. Nah, berbentuk bintang seperti ini. Nah, ini biasanya berbentuk bintang ini biasanya dipakai untuk membuka ataupun mengunci baut L bintang yang biasanya terdapat pada kaliper sebuah rem sepeda motor bagian depan. Nah, untuk ini sendiri kunci L heksagonal itu terdapat berbagai macam ukuran. Nah, jadi kunci L itu hanya memiliki dua jenis, yaitu berbentuk heksagonal dan berbentuk bintang. Di dalam sebuah toolbox ini juga terdapat yang namanya kunci T. Nah, kunci T itu biasanya dimulai dari ukuran kunci T8, kunci T10, kunci T12, kunci T14 dan kunci T17. Nah, di dalam toolbox ini juga terdapat sebuah palu kombinasi yang dimana di ujungnya terdapat yang besi atau baja, kemudian yang sisi satunya itu terdapat sebuah palu karet. Jadi palu ini memiliki dua fungsi, di mana fungsi ini yang karet itu biasanya untuk memasang atau bagian yang memang tidak membutuhkan besi, karena terkadang ketika kita menggunakan besi itu akan berakibat benda itu bisa menjadi pecah. Nah, kemudian di sini juga terdapat mangkok magnet, di mana mangkok magnet ini difungsikan untuk menyimpan baut-baut yang sudah kita bongkar. Jadi agar bautnya tidak hilang atau agar tidak tercecer kemana-mana, kita waktu membongkar itu langsung memasukkan bautnya ke dalam mangkok magnet ini. Nah, kemudian alat selanjutnya yang memang harus ada itu adalah tang, ya. Tang ini macam-macam bentuknya, ada yang mulai kombinasi, ada yang tang lancip, fungsinya untuk membuka snap ring in ataupun X, kemudian ada yang tang potong juga. Nah, jadi tang ini memang wajib juga harus ada di dalam sebuah peralatan bengkel otomotif.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah obeng. Nah, obeng ini juga memiliki berbagai macam ukuran dan tipe. Nah, mulai dari yang cebol seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada yang besar juga. Jadi ini obeng plus yang besar. Ada juga yang memang ukurannya sedang. Begitu juga dengan obeng min. Nah, obeng min itu ada juga, atau yang bisa kita sebut juga ini obeng setting. Nah, obeng min itu juga berbagai macam ukurannya ya. Kemudian di sini juga terdapat filler gig atau alat pengukur celah pada sebuah celah klep. Oke. Nah, mungkin segitu aja, karena itu semua merupakan hand tool ataupun peralatan bengkel otomotif. Nanti di video-video selanjutnya sekalian kita bahas tentang special service tools, kemudian tools-tools yang memang digunakan untuk memotong, untuk mengebur. Nah, nanti kita jelaskan semuanya di situ. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan itu bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya kita bisa berbagi ilmu kepada semua yang memang ingin tahu apa saja alat-alat di dalam bengkel sepeda motor ataupun pada umumnya. Oke.